abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'd. Melanjutkan pembahasan kemarin, masih pembahasan panjang tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kaum Bani Israel. Mulai dari dilahirkannya Nabi Musa yang akan dijanjikan sebagai juru selamat umat Bani Israel dari kekejaman dan kezaliman Raja Fir'aun, sampai lolosnya Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Sudah kita bahas lumayan detail bahwasannya Bani Israel dipimpin oleh Nabi Musa memberontak Fir'aun yang sudah terlewati batas atas kekejaman dan kezalimannya, bahkan sampai mengaku Tuhan, hingga Allah perintahkan Nabi Musa untuk keluar dari Mesir menuju arah Palestina, menyeberang Laut Merah. Maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa membelah lautan sehingga umat Bani Israel bisa melewati lautan tersebut, lautan yang sangat besar, lautan yang sangat panjang, lautan yang sangat dalam. Allah bukakan jalannya untuk Bani Israel. Nah, setelah mendarat di tanah seberang, di negeri seberang, lalu diikuti oleh Raja Fir'aun beserta jutaan tentaranya, lalu Allah kembalikan laut seperti semula sehingga bala tentara Fir'aun beserta Fir'aunnya tenggelam. Sudah kita jelaskan juga, setelah Nabi Musa lolos dari kejaran Fir'aun di negeri seberang laut, Allah perintahkan untuk melanjutkan perjalanan menuju Palestina. Karena sudah kita bahas bahwasanya Palestina adalah tanah asli Bani Israel, sedangkan Mesir itu bukan tanah asli. Bangsa Mesir itu namanya bangsa Kipti. Sudah kita jelaskan Mesir itu bangsa Kipti. Makanya kalau sekarang bahasa Inggrisnya Mesir bukan Mesir, tapi Egypt dari kata Egypt dari kata Egypt menjadi Egypt dari kata Kipti, berarti Mesir itu bangsanya Kipti, bukan Bani Israel. Sedangkan Bani Israel itu asli Palestina. Kita sudah membahas bahwasanya Abul Anbiya, bapaknya para nabi, bapaknya para bangsa adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dua anak, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ismail ditaruh Nabi Ibrahim di Mekah, sehingga Nabi Ismail menurunkan bangsa Arab. Sedangkan Nabi Ishak oleh Nabi Ibrahim ditaruh di tanah Palestina hingga punya anak namanya Yakub. Dan Nabi Yakub ini punya nama lain, Nabi Israel. Sehingga Nabi Yakub ini atau Nabi Israel ini memiliki 12 keturunan menjadi Bani Israel, umat yang sangat besar. Ketika sudah menyeberang bersama Nabi Musa, sudah sukses melewati lautan, Allah perintahkan untuk melanjutkan perjalanan. Tapi sudah kita jelaskan bahwasanya ketika itu Bani Israel menolak untuk melanjutkan perjalanan, karena tujuan perjalanan tersebut adalah tanah Yerusalem atau tanah Palestina, dan sebelum tanah Palestina ada tanah Yeriko atau tanah Ariha. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya Yeriko atau Ariha ini adalah negeri yang masih ada manusia raksasa, manusia dari bangsa kaum Ad. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya Nabi Hud dan kaumnya memiliki tinggi sekitar belasan meter. Bahkan bukti sejarah pun banyak sekali. Salah satunya makam Nabi Hud ada di Hadramut, sekitar 1 jam dari kota Tarim, sekitar 60 kilo atau 70 kilo dari kota Tarim. Itu panjang
makam Nabi Hud sekitar 18 meter, 18 sampai 19 meter. Nabi Hud memiliki kaum namanya kaum Ad. Nah, sisa-sisa dari bangsa kaum Ad itu pada zaman Nabi Musa masih tinggal di kota Ariha atau Yeriko. Kalau bahasa sekarangnya, bahasa Yunani-nya Yeriko. Ketika Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa diperintahkan oleh Allah melanjutkan perjalanan menuju Palestina melewati Yeriko, maka Bani Israel menolak karena mereka akan menghadapi bahasanya Jabarin kaum raksasa. Bani Israel menolak sehingga Bani Israel terpontang-panting atau lontar-lontur selama 40 tahun yang dinamakan zaman Utih, zaman lontar-lontur, bahasanya sekitar 40 tahun. Di saat itu juga Allah memberikan, meskipun Bani Israel menolak perintah, tapi tetap Allah menyayangi Bani Israel. Allah menuruti keinginan Bani Israel. Allah berikan awan sebagai menaungi biar tak kepanasan di tengah padang pasir. Ketika minta makanan dan minuman juga Allah menurunkan manna wa salwa, dan selanjutnya. Sampai ke 40 tahun tersebut, 40 tahun terpontang-panting di tengah padang pasir dengan makanan manna dan salwa yang Allah berikan dari langit. Sehingga sekitar 40 tahun tersebut lahirlah generasi yang kuat. Kemarin juga kita bahas bahwasanya terpontang-panting selama 40 tahun itu memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Kenapa Bani Israel oleh Allah dibiarkan terluntung-luntung di tengah padang pasir selama 40 tahun karena menolak melanjutkan pelajaran itu? Allah juga memberikan hikmah di dalamnya. Kenapa? Karena 40 tahun itu adalah pergantian generasi. Ketika Bani Israel selama hidup di Mesir menjadi bangsa imigran bahasanya, itu mereka tertindas mental-mental rendah, biasa menerima kekejaman, kezaliman dan penindasan dari Raja Fir'aun dan bangsa Kipti. Sehingga mental kaum Bani Israel pada zaman itu pun juga bahasanya mental-mental masih mental biasa diinjak, masih mental terjajah, masih terdiskriminasi. Ketika Allah biarkan hidup di tengah padang pasir selama 40 tahun, maka anak-anak yang lahir di masa 40 tahun itu tidak pernah merasakan diskriminasi Fir'aun, tidak pernah merasakan tertindas, tidak pernah merasakan didolimi, tidak pernah merasa menjadi bangsa yang disampingkan. Sehingga orang-orang yang lahir pada tahun-tahun tersebut tidak memiliki jiwa rendahan, tidak memiliki mental budak, tidak memiliki mental yang terjajah. Sehingga bahkan orang-orang yang hidup pada 40 tahun tersebut juga sedikit demi sedikit tumbuh jiwa pemberani selama 40 tahun tersebut. Dan 40 tahun tersebut hidupnya Bani Israel pun juga tidak hidup dengan dilingkupi kenikmatan, tapi hidup yang sangat berat sekali. 40 tahun luntur terpontang-panting di tengah padang pasir membuat jiwa dan mental fisik Bani Israel menjadi fisik yang tangguh. Karena manusia yang lahir atau yang tumbuh dengan kehidupan yang keras akan menjadi jiwa yang tegas, jiwa yang pemberani pula. Setelah 40 tahun tersebut, baru Allah perbarui perintahnya. Allah memperbarui perintah agar Bani Israel melanjutkan perjalanan ke Yerusalem, ke Palestina atau ke Yeriko. Kemarin juga sudah kita bahas di ayat sebelumnya. Wa idh qulna udkhulu hadhil qaryata. Kata Allah, aku berkata kepada Bani Israel, udkhulu hadhil qaryata. Lanjutkan perjalananmu dan masuklah perkampungan tersebut. Masuklah negeri tersebut. Negeri tersebut dalam tafsir di sini bisa dimaknai Baitul Maqdis, bisa dimaknai Yeriko atau Ariha. Berarti ada dua sudut pandang para mufassir. Fakulu minha haitsu syi'tum ragadan. Ketika kau sudah masuk ke negeri itu, maka makanlah sebanyak-banyaknya, makanlah sepuas-puasnya, makanlah dengan seenak mungkin.
Wadkhulul baba sujada, dengan syarat ketika masuk negeri Ariha tersebut kalian melewati pintu tertentu yang cukup rendah. Artinya apa? Ketika Bani Israel masuk ke gerbang tersebut, Bani Israel harus menunggu karena pintunya posisinya sangat pendek sekali. Dan tata caranya adalah dengan cara sujadah, dengan cara sujud, atau dalam tafsiran lain dengan cara menunduk atau merkungkung sekiranya menandakan ketawaduan dan cukup untuk melewati pintu tersebut. Itu syarat pertama. Syarat kedua, waqulu hittatun, dan katakanlah hittatun. Hittatun artinya bebaskan. Hittatun ya Rabb, ya Allah, hittatun ya Allah, hittatun ya Allah. Artinya ya Allah bebaskan kami dari dosa. Hittatun bebaskan kami dari dosa. Itu berarti dua syarat masuk ke negeri Ariha atau Baitul Maqdis sesuai dengan versi tafsir masing-masing. Ketika kau melakukan dua ini, masuk negeri tersebut dengan cara menunduk dan juga dengan mengatakan hittatun, berdoa agar Allah membebaskan dia dari mereka dari dosa, maka naghfir lakum khotoyakum, maka Allah berjanji akan menghapus, akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Wasanazidul muhsinin, dan Allah akan menambahkan pahala bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Ini ayat ini sudah kita bahas sebelumnya, dan saat ini masuk ke ayat selanjutnya, surat Al-Baqarah ayat 89. A'udzubillahi, ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabaddala alladziina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum fa'anzalna 'alal ladziina zalamu rijzan minas samaa'i bima kaanu yafsukun. Seperti tradisi Bani Israel sebelumnya, ketika Bani Israel diberikan perintah, biasanya tengkal atau bahkan menertawakan. Ketika Allah berikan nikmat, justru Bani Israel meminta nikmat yang lebih, bahkan mengkufuri nikmat tersebut. Begitu pula dengan perintah ayat yang sebelumnya. Perintah ayat sebelumnya hanya memerintahkan untuk memasuki kota dengan cara sujadah, dengan cara menunduk. Yang kedua dengan cara mengucapkan hittatun, dengan cara mengucapkan hittatun. Sangat mudah sekali perintah tersebut. Tapi kenyataannya para Bani Israel pun menertawakan peraturan tersebut, menertawakan perintah yang Allah berikan tersebut. Fabaddala alladziina zalamu. Lalu orang-orang yang zalim dari kalangan Bani Israel mengganti, mengubah minhum qawlan ghairal ladzi qila lahum, mengubah perintah atau mengubah ucapan, aturan, melawan aturan yang Allah berikan kepada mereka. Faqalu habbatun fi sya'ratin wa dakhalu yashafuna ala astarihim. Yang pertama, kata-kata hittatun. Kata-kata hittatun kan perintah memasuki Baitul Maqdis atau Ariha. Allah perintahkan untuk mengucapkan hittatun. Ya Allah hittatun, ya Allah bebaskan kami. Ya Allah bebaskan kami. Artinya bebaskan kami dari dosa-dosa. Oleh Bani Israel, perkataan ini buat bercandaan. Buat bercandaan diganti dengan hittatun. Ya Allah hittatun, ya Allah hittatun. Kalau hittatun itu artinya bebaskan. Kalau hittatun atau hintatun diganti nun. Hintatun itu artinya satu butir biji gandum. Jadi buat guyonan. Apaan menyuruh kata-kata hintatun buat guyonan. Maka ini termasuk melanggar peraturan yang Allah berikan. Yang kedua, ketika diperintahkan oleh Allah untuk menunduk, ketika memasuki pintu gerbang negeri tersebut yang cukup rendah, Allah perintahkan untuk menunduk. Tapi oleh Bani Israel justru ditertawakan cara masuk kota tersebut oleh orang-orang Bani Israel dengan cara wadakhalu yashafuna ala astahihim. Mereka masuk dengan cara dodok bahasanya, atau dodok pakai
Jadi badannya tegak, pantatnya di bawah, tetap melakukan. Jadi nggak mau menunduk sama sekali. Aslinya perintahnya menunduk seperti posisi ruku, sehingga dia bisa masuk ke gerbang tersebut. Tapi mereka Bani Israil menertawakan perintah tersebut. Mereka malah masuk dengan cara jalan dodok. Bahasanya dodok. Bahasan jalan sambil dodok. Sekiranya posisi badan tegak tapi jongkok. Jadi pantatnya ada di bawah, kepalanya masih di atas. Ini termasuk menertawakan perintah Allah. Hitotun jadi hintotun disuruh nunduk, maka dia jalan jongkok. Itu termasuk menertawakan perintah Allah. Hitotun jadi hintotun. Di zaman sekarang ya akeh bahasa suci agama pun juga banyak diselewengkan dengan bahasa yang kotor. Contoh takbir Allahu Akbar, sama orang-orang yang tak terlalu suka dengan takbir diganti takbir. Takbir bahasa Inggris takbir, bahasanya takbir artinya apa? Minumlah bir. Orang-orang yang di sosmed itu kalau biasanya takbir Allahu Akbar, tapi orang-orang yang tidak terlalu suka dibuat bercandaan takbir, takbir, artinya minumlah bir. Itu termasuk kata-kata yang sangat meresahkan, sangat menakutkan. Karena orang-orang Bani Israil ketika menertawakan perintah Allah, ketika menertawakan kata-kata suci dalam agama, mereka pun diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya perintah kata-kata hitotun oleh Bani Israil diganti hintotun, yang artinya sebiji gandum, dibuat bahan tertawaan. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu. Ketika orang-orang zalim dari bangsa Bani Israil tersebut mengubah perintah Allah atau mengganti perintah Allah, yang asalnya hitotun mereka ganti hintotun, yang asalnya perintah untuk jalan menunduk, mereka justru jalan dalam keadaan jongkok untuk menertawakan perintah Allah. Maka fa'anzalna 'alal ladzina zalamu, maka aku menurunkan kepada orang-orang yang zalim tersebut rijzan, akan menurunkan siksa atau menurunkan adab kepada mereka. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu ay fihi waqtul zahir mawdi'al mudmar mubalaghatan fi taqbihi sya'nihi. Di dalam lafaz ini ada waqtul zahir mawdi'al mudmar. Jadi kalau kita terjemahkan fabaddalal ladzina zalamu, artinya lalu orang-orang zalim mengubah perintah Allah. Kemudian Allah turunkan kepada orang-orang zalim tersebut sebuah azab. Nah, ini kata-kata tersebut ada sastra Arab yang sangat tinggi. Kenapa dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia pun kita mengenal kata ganti. Kalau kita umpamakan dengan seorang penulis, sebetulnya kita nulisnya tidak seperti ini, tapi nulisnya dengan redaksi lalu orang-orang zalim mengubah perintah Allah. Kemudian Allah turunkan kepada mereka. Jadi pakai kata-kata mereka. Kalau kita sebagai penulis, kalau ingin menulis mencari kalimat diksi yang cocok, maka ketika kita nulis lalu orang-orang zalim mengubah perintah Allah dan Allah menurunkan kepada mereka. Jadi memakai kata mereka, itu namanya mudmar atau dhamir. Tapi dalam Al-Quran tidak memakai kata mereka, tapi mengulangi redaksi yang sama. Jadi dalam Al-Quran lalu orang-orang zalim mengubah perintah Allah dan kemudian Allah menurunkan kepada orang-orang zalim tersebut. Jadi kata-kata orang-orang zalim tersebut itu berbeda dengan kepada mereka. Bingung kan?
Perbedaan antara penggunaan mereka dan penggunaan orang-orang zalim tersebut. Ini kelihatannya sepele, tapi kalau dilihat dari sastra Arab itu maknanya sangat dalam sekali. Jadi tahu lagi, kalau standarnya manusia ketika menulis, standarnya bahasa, maka dengan menggunakan lalu orang-orang zalim mengubah perintah Allah, dan kemudian Allah menurunkan azab kepada mereka. Pakai kata-kata mereka. Tapi kalau Al-Quran tidak memakai lalu orang-orang zalim mengubah perintah Allah, dan kemudian Allah menurunkan azab kepada orang-orang zalim tersebut. Nah, memakai kata-kata orang-orang zalim tersebut. Berarti di sini Al-Quran sengaja mendatangkan kata-kata orang-orang zalim tersebut sebagai kata ganti mereka. Itu adalah mubalaghatan fi takbiri sya'nihim. Di situ ada sastra mubalaghah atau hiperbola. Kalau dalam sastra Indonesia namanya hiperbola, melebih-lebihkan dengan cara mengulangi kata yang sama. Mubalaghatan fi takbiri sya'nihim, untuk hiperbola, untuk melebih-lebihkan dalam mengolok-olok tingkah kelakuan orang-orang zalim tersebut. Ketika orang-orang zalim dari Bani Israel itu menertawakan atau membuat bercandaan perintah Tuhan, maka Allah menurunkan kepada mereka, kepada orang-orang zalim tersebut, rijzan, sebuah siksaan, sebuah adab, sebuah hukuman. Ai adaban ta'una, berupa azab penyakit ta'un atau penyakit wabah. Wabah ta'un minas samai, dari langit, bima kanu yafsukun, sebab apa yang telah mereka kerjakan, sebab apa yang mereka perbuat, sehingga mereka telah melewati batas-batas ketaatan. Ai bisabab fiskihim, dengan sebab kefasikan Bani Israel. Apa arti fasik? Ai khurujihim anit ta'ah, karena cengkal atau tidak menuruti perintah atau keluar dari ketaatan. Ketika Bani Israel menertawakan simbol agama, ketika Bani Israel menertawakan, membuat bercandaan perintah Allah dengan cara hitotun diubah hitotun, dengan cara perintah menunduk malah diganti jalan menjongkok, dengan sambil menertawakan, maka Allah menurunkan azab berupa penyakit ta'un atau wabah penyakit, sehingga fahalaka, maka saat itu juga fahalaka minhum, maka hancur seketika, maka mati seketika, fi sa'atin, dalam sesaat atau hanya dengan 1 jam, sab'una alfan au aqall, sehingga di satu saat yang sebentar sekali atau hanya 1 jam, dengan wabah penyakit ta'un tersebut, Bani Israel mati, meninggal sebanyak 70.000 jiwa atau kurang sedikit. Jadi langsung Allah turunkan wabah penyakit sehingga 70.000 Bani Israel wafat, meninggal, mati hanya karena penyakit ta'un tersebut, sebagai azab untuk Bani Israel. Penyakit ta'un ini sebagai azab pada Bani Israel. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ketika didatangi atau mengalami wabah ta'un, maka saat itu juga orang-orang yang mati dalam keadaan penyakit ta'un tersebut Allah janjikan mati dalam keadaan syahid. Itu perbedaan bangsa dulu dan bangsa Nabi Muhammad. Kalau bangsa dulu sebelum Nabi Muhammad, ketika zaman Nabi Musa, ini yang kita bahas, Allah turunkan ta'un, Allah turunkan wabah untuk mengazab mereka. Tapi kalau Allah menurunkan ta'un di zaman Nabi Muhammad, itu sebagai pembersih dosa, dan orang-orang yang mati dalam keadaan terkena penyakit ta'un ini, kena wabah penyakit ini, dijamin dosa-dosanya dihapus dan menjadi mati syahid. Itu termasuk salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Ta'un ini pernah terjadi di zaman Sayyidina Umar, namanya ta'un Amwas.
wabah Amwas itu sangat banyak sekali yang mati, pusatnya di daerah Suriah atau tanah Syam, sedangkan pusat pemerintahnya ada di Madinah. Saat itu juga banyak sekali kebijaksanaan, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh keluar kampung, tidak boleh masuk ke negeri yang zona merah. Itu banyak sekali kebijakan-kebijakan Sayyidina Umar yang diterapkan ketika wabah Taun. Untuk masalah corona, kadang-kadang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan corona itu masuk kategori Taun, ada yang mengatakan tidak masuk kategori Taun. Maka kalau andaikan menurut ulama yang mengatakan corona itu termasuk wabah Taun, maka orang-orang yang mati karena corona masuk kategori mati syahid, mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mati karena corona itu bukan mati yang aib, mati yang memalukan, tidak, justru mati yang sangat terhormat. Sedangkan masyarakat sekarang di corona sangat takut sekali. Padahal corona itu corona, kalaupun wabah juga menurut pendapat para ulama, kalau orang yang mati karena wabah penyakit, maka matinya dalam keadaan mati syahid. Syahid itu ada 3. Ada syahid dunia akhirat. Level yang tertinggi adalah mati syahid yang mati berjuang di jalan Allah, mati perang, tembak-tembakan, bacok-bacokan dengan orang kafir yang memerangi Islam, maka termasuk syahid dunia akhirat. Ini dijamin surga, langsung masuk surga tanpa hisab. Itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, wafat dibunuh oleh orang-orang kafir. Yang kedua, syahid akhirat. Syahid akhirat itu orang-orang yang mendapatkan pahala syahid di akhirat nanti. Ini orang-orang yang masuk list orang-orang yang mati syahid. Ada yang mati karena kebakaran, atau mati karena tenggelam, mati karena penyakit perut atau penyakit dalam. Itu semuanya masuk kategori mati syahid. Mati syahid akhirat artinya dia ketika mati, dia mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah dan dibarukan dengan orang-orang yang syahid. Itu orang yang mati punya penyakit dalam, punya penyakit perut, atau masuk kategori mati karena wabah penyakit. Yang ketiga, syahid dunia. Syahid hanya di mata dunia saja. Nah, di akhirat tidak syahid. Itu orang-orang yang naudzubillah, orang yang niatnya perang hanya untuk pamer, hanya untuk menunjukkan kekuatan atau karena ambisi duniawi. Orang-orang Islam ketika berjuang melawan orang kafir, niatnya ikhlas, niatnya memang berjuang demi Rasulullah, demi Islam, maka ini kalau mati dia syahid dunia akhirat. Tapi kalau orang tersebut perang karena ambisi duniawi, karena tidak ada rasa mendukung Islam sama sekali, bahkan jadi mata-mata atau apa, maka ketika mati dia memang dipandang oleh orang-orang sebagai mati syahid di mata orang-orang di dunia. Tapi Allah Maha Tahu, Allah tahu kelakuan orang ini, maka hanya dianggap syahid dunia, tidak syahid akhirat. Yang intinya bahwasanya mati syahid secara akhirat itu listnya banyak sekali di hadis-hadis orang-orang yang mati dalam keadaan kebakaran, mati dalam keadaan tenggelam, mati karena penyakit dalam, penyakit perut, dan juga termasuk wabah maupun ini orang-orang tersebut yang mati mendapatkan pahala syahid di akhirat nanti. Dan itu termasuk keistimewaan yang Allah berikan khusus kepada umat Nabi besar Muhammad SAW. Jika dulu Taun sebagai penyakit adab, wabah untuk mengazab sebuah kaum, tapi Taun ketika turun kepada umat Nabi Muhammad, statusnya bukan adab tapi untuk rahmat. Kenapa? Karena orang-orang yang mati kena wabah Taun ini dijamin oleh Allah pahala yang sangat besar dan dianggap mati syahid. Lanjut ayat setelahnya. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asaqal hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Melanjutkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada Bani Israel. Sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, 1 halaman penuh itu membahas khusus nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel.
Bani Israel adalah kaum yang luar biasa hebat, yang Bani Israel sangat disayang Tuhan, yang diunggulkan oleh Tuhan, diberikan nikmat oleh Allah, tapi Bani Israel terkenal dengan kecengkalannya, dikasih perintah nambung, dikasih nikmat malah kufur nikmat. Banyak sekali inilah ayat-ayat tersebut untuk mengingatkan kaum Bani Israel bahwa Bani Israel telah Allah berikan nikmat-nikmat yang sangat banyak, yang sangat luar biasa. Wa idistasqa Musa, ketika Nabi Musa meminta hujan liqaumihi untuk atau minta air. Wa idistasqa Musa ay talabas suqya. Wadkur, ingatlah wahai Muhammad, idastasqa Musa ay talabas suqya liqaumihi. Ingatlah ketika Nabi Musa meminta air untuk kaumnya. Waqad atasu fitihi. Kenapa? Karena mereka telah kehausan fitihi ketika masa-masa kelunta-keluntu selama 40 tahun. Ketika kelunta-keluntu atau terbengkalai di padang pasir selama 40 tahun, Bani Israel mengalami kehausan. Faqul nadrib bi'asaqal hajar. Maka ketika di tengah padang pasir tersebut, kaum Bani Israel meminta air dan Nabi Musa memintakan untuk kaumnya memintakan air kepada Allah, maka Allah memberikan firman, "Faqul nadrib bi'asaqal hajar." Kata Allah, "Idrib, wahai Musa, pukulkan tongkatmu itu pada sebuah batu." Maka fanfajarat min husnata asyrata aina, maka dari batu itulah akan keluar 12 mata air. Faqul nadrib bi'asaqal hajar. Aku, kata Allah, mengatakan kepada Musa, idrib, pukullah dengan memakai tongkatmu pada batu tersebut. Kebanyakan mukjizat Nabi Musa itu memakai tongkat. Jadi tongkat Nabi Musa itu termasuk tongkat yang sakti. Pertama, tongkatnya bisa mengeluarkan cahaya. Yang kedua, tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Itu ceritanya insya Allah di ayat setelahnya, bahwasanya ketika Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, maka tongkatnya berubah menjadi ular dan Fir'aun pun saking kagetnya sampai jatuh dari singgasana, sampai kaget, sampai ketakutan. Tragedi selanjutnya juga demikian, ketika Fir'aun mengutus para penyihir-penyihir hebat Mesir, penyihir-penyihir kaum Fir'aun untuk melawan Nabi Musa. Nabi Musa pun juga menghadapi para penyihir itu dengan mengubah tongkat menjadi ular yang sangat besar sehingga bisa memangsa ular-ular sihiran para penyihir utusan Fir'aun. Begitu pula dengan ketika menyeberang laut. Ketika menyeberang laut dari kejaran Fir'aun juga memakai tongkat ajaib milik Nabi Musa sehingga Allah berikan laut menjadi terbelah. Allah memberikan mukjizat sebuah laut yang terbelah. Begitu pula dengan sekarang, ketika kaum Bani Israel kehausan, maka Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkat ajaib tersebut pada sebuah batu sehingga batu tersebut bisa mengeluarkan air sebanyak 12 mata air. Ini tongkat yang sangat ajaib, disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Tongkat ini adalah tongkat Nabi Adam yang oleh Nabi Adam dibawa dari surga. Jadi dari surga itu Nabi Adam membawa beberapa barang surga. Nabi Adam membawanya sampai ke dunia. Salah satunya adalah tongkat, kayu, terus ini ada tekanan di sini, termasuk daun-daunan buah tin dan juga cincinnya Nabi Sulaiman. Ini termasuk barang-barang surga yang dibawa oleh Nabi Adam turun ke bumi. Salah satu dari yang dibawa Nabi Adam dari surga adalah tongkat ajaib tersebut. Itu dibawa oleh Nabi Adam dan diwariskan kepada anak-anak keturunan Bani Adam yang menjadi nabi. Contoh Nabi Adam
mewariskan kepada Nabi Sis bin Adam. Nabi Adam mewariskan kepada anak tersebut turun temurun sampai ke Nabi terus sampai ke Nabi Syuaib. Nabi Syuaib pun juga memegang tongkat ajaib tersebut. Dan Nabi Syuaib itu mertuanya Nabi Musa. Dalam surat Al-Qasas yang biasa disetel di masjid di radio ketika sebelum asar, kalau nggak salah itu surat Al-Qasas, itu diceritakan tentang pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu mertuanya Nabi Musa. Nabi Musa ketika lari dari kejaran Fir'aun itu, Nabi Musa bertemu dengan wanita yang sangat cantik sekali. Itu kisah cintanya sangat panjang sekali. Di surat Al-Qasas dijelaskan bagaimana Nabi Musa jatuh cinta kepada anak muda perempuan tersebut, yang ternyata anak muda perempuan tersebut adalah anaknya Nabi Syuaib. Lalu bagaimana Nabi Musa bahasanya dengan kata kutip cari perhatian kepada perempuan cantik tersebut, sampai Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Allah berikan pendamping hidup berupa perempuan yang cantik tersebut. Makanya ada doa di surat Al-Qasas itu untuk orang-orang yang minta jodoh. Jadi doanya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu doa Nabi Musa untuk meminta jodoh kepada Allah, dan Allah berikan ijabah doa tersebut berupa anaknya Nabi Syuaib. Itu ceritanya sangat panjang dan pembahasannya sangat seru sekali tentang percintaan Nabi Musa dengan anaknya Nabi Syuaib, yang intinya Nabi Musa dijadikan menantu oleh Nabi Syuaib, dan Nabi Syuaib pun akhirnya mewariskan tongkat ajaib tersebut kepada Nabi Musa. Ini zaman jauh sebelum Nabi Musa memimpin revolusi melawan Fir'aun. Jadi sempat ketika Nabi Musa melawan Fir'aun, melawan kaum Qibti, itu Nabi Musa sempat lari karena ada suatu kejadian, suatu ketidaksengajaan sampai konflik, gesekan, sampai Nabi Musa dicari orang banyak sehingga Nabi Musa lari dari kampung, lalu ketemu dengan bangsa kaumnya Nabi Syuaib, bertemu dengan perempuan cantik tersebut sehingga menjadi menantunya Nabi Syuaib, dan Nabi Syuaib pun mewariskan tongkat ajaib kepada Nabi Musa. Tongkatnya ini menurut riwayat tingginya 10 lengan atau 10 ziro, sama dengan tingginya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa dalam suatu riwayat tinggi tongkatnya sama dengan tingginya Nabi Musa, yakni 10 ziro atau 10 lengan. Sedangkan lengan itu perkiraannya sekitar 50 cm. Jadi kalau 10 ziro setara dengan 5 meter. Berarti kalau menurut tafsir Qurtubi ini berarti tinggi tongkatnya 5 meter, Nabi Musa pun juga tingginya 5 meter. Itu menurut tafsiran tersebut. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Maka kata Allah, pukullah dengan tongkatmu pada batu tersebut. Ini tongkat ajaib dipukulkan kepada batu. Batu di sini memakai al. Al kalau dalam bahasa Arab, al itu termasuk isim makrifat, isim yang sudah diketahui, kata benda yang diketahui. Berarti kata-katanya, pukullah dengan tongkatmu pada sebuah batu tersebut. Berarti al-hajar itu batu yang sudah diketahui. Maka dari itu tafsir Jalalain menjelaskan bahwasanya batu tersebut adalah wahwa, yakni batu tersebut alladzi farra, yakni batu yang pernah membawa kabur bisaubihi, dengan membawa pakaiannya Nabi Musa. Berarti Nabi Musa dulu pernah mandi di sungai. Ketika mandi telanjang, pakaiannya ditaruh di atas batu. Lalu batu itu berjalan kabur membawa pakaiannya Nabi Musa, sehingga Nabi Musa telanjang dan auratnya diperlihatkan atau dilihat oleh orang-orang Bani Israel. Jadi pada zaman dahulu mungkin syariatnya berbeda. Kalau pada zaman sekarang aurat itu wajib ditutup, dan orang-orang mulia insya Allah Allah jaga auratnya.
Tapi pada zaman Bani Israel hukum agama agak berbeda. Dan ketika Nabi Musa mandi, itu memang di tengah-tengah tragedi fitnah. Nabi Musa difitnah sebagai orang yang punya penyakit apa sih yang maaf ya, kan alat vitalnya laki-laki, ada yang ada di bawahnya dua telurnya laki-laki abu seperti abu budi itu penyakit hernia. Kita sudah banyak dijelaskan bahwa Nabi Musa dulu difitnah karena Nabi Musa tidak pernah memperlihatkan auratnya, tidak pernah diperlihatkan. Akhirnya Bani Israel mau membuat kabar hoax, mengatakan itu Nabi Musa kenapa kok tutupan aurat terus? Itu karena dia punya penyakit bahasanya hernia. Tapi di dalam tafsir mengatakan dituduh orang yang punya penyakit ini dua telurnya sangat besar sekali, abu sangat besar sekali. Ya tadi lah langsung ditunjukkan ini loh menurutku masih normal, enggak. Jadi untuk membuktikannya Allah sengaja membuat ketika Nabi Musa mandi, ketika Nabi Musa telanjang sendirian di sungai, Nabi Musa menaruh pakaiannya di atas batu, batunya membawa kabur pakaian tersebut sehingga Nabi Musa mengejar batu yang membawa kabur pakaian tersebut. Ya hajar, saubi. Batu mana pakaianku. Maka lalu ada sebagian orang yang melihat Nabi Musa dalam keadaan telanjang, sehingga orang-orang yang melihat Nabi Musa telanjang tersebut menjadi saksi bahwa Nabi Musa itu fisiknya normal, bahkan fisiknya sangat luar biasa sekali. Artinya Nabi Musa tidak memiliki penyakit kembali hernia seperti yang dituduhkan oleh Bani Israel. Itu salah satu hikmah kisah di mana Nabi Musa pakaiannya dibawa kabur oleh batu sehingga aurat Nabi Musa dilihat oleh sebagian orang-orang Bani Israel untuk menunjukkan, untuk menolak fitnah bahwasanya Nabi Musa tidak memiliki penyakit yang dituduhkan kepada beliau. Dan ternyata dalam tafsir ini batu yang bisa mengeluarkan air sebanyak 12 mata air itu adalah batu yang sama dengan batu yang membawa kabur pakaian tersebut. Khafifun, batunya tipis atau kecil. Murabba'un, lebih ke segi empat. Kalau sirrajuli bentuknya seperti seukuran kepala manusia. Rukhamun, keras, batu keras sejenis pualam atau sejenis marmer. Aukadhanun, atau batu lunak. Kalau dalam dunia tafsir atau dalam dunia bahasa Arab ada perkataan atau, itu menunjukkan bahwasanya dalam permasalahan itu ada dua versi. Jadi kalau ada ruhomun aukadhanun, berarti ada dua versi yang mengatakan bahwasanya batu itu sejenis batu pualam yang keras. Ada juga yang mengatakan batunya batu lunak. Jadi fadarabahu, lalu Musa memukul batu tersebut sehingga mengeluarkan 12 mata air. Dalam satu versi ini berarti batunya ukurannya kecil, hanya ukuran kepala manusia yang ketika dipukul akan muncul 12 mata air. Jadi kecil-kecil, mata airnya kecil-kecil tapi bisa mengeluarkan air yang sangat banyak. Menurut tafsir ini, di buktinya juga banyak sekali bahwasanya versi yang ini, batu ini bisa dibawa kemana-mana oleh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ketika menyeberang laut, itu Nabi Musa sudah membawa batu ajaib yang dia bawa, dibawa ke ransel beliau, dicantolkan ke tunggangan beliau. Maka ketika Bani Israel membutuhkan air, Allah pun memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkat ajaibnya pada batu tersebut sehingga batu tersebut bisa mengeluarkan air yang segar. Ketika air itu sudah menghidupi Bani Israel yang berjumlah ratusan ribu, baru diketuk lagi, dipukul lagi sehingga berhenti mengeluarkan air lalu dimasukkan pada ranselnya. Ketika butuh air lagi, dikeluarkan batunya, dipukulkan, keluar 12 mata air. Itu salah satu versi tafsir yang dijelaskan oleh kitab Jalalain.
Fanfajarat ay insyaqqat, lalu terbelahlah atau muncullah lubang yang mengeluarkan mata air. Wasalat minhu, lalu mengalir dari aliran tersebut isnata asyrata aina, 12 mata air yang ada di asbati, sejumlah sebanyak banyaknya kabilah yang ada di Bani Israil. Asbat itu kabilah yang ada di asbati. Asbati artinya 7. Kalau dalam makna ini bermakna kabilah, sebanyak kabilah. Berhubung Bani Israil terdiri dari 12 kabilah, maka batu tersebut mengeluarkan 12 mata air. Pada alima kullu unasim masyrabahum, dan setiap kabilah mengetahui mana mata air untuk kabilah mereka. Pada alima kullu unasin ay sibtin minhum masyrabahum ay mawdi asyubihim fala yusribuhum fihi ghairuhum. Maka tidak tercampur baur antara satu kabilah dengan kabilah lain ketika mengambil air dari batu tersebut. Wa qulna lahum, dan aku berkata, Allah berkata kepada mereka, kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'sau fil ardi mufsidin. Kulu, makanlah kalian semua dari manna dan salwa. Sebelumnya kita bahas bahwasanya Bani Israel meminta makanan yang enak, makanan yang lezat, makanan yang instan, makanan yang sangat mudah sekali diproses, yang langsung dimakan. Allah kabulkan dengan menurunkan manna dan salwa. Manna dan salwa, manna itu sejenis madu yang turun dari langit dan menempel di seperti embun, seperti madu menempel di dedaunan, mudah sekali untuk diambil. Salwa itu modelnya seperti burung darat yang gampang sekali ditangkap dan gampang sekali dimasak, rasanya juga sangat lezat sekali. Bani Israil diberi keistimewaan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kulu, makanlah dari manna dan salwa tersebut, washrabu min rizqillah, dan minumlah dari rezeki Allah berupa air yang keluar dari batu yang dipukul oleh Nabi tersebut. Jadi Nabi Musa memiliki mukjizat bisa mengeluarkan mata air melalui tongkat ajaib beliau. Tapi kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad memiliki mukjizat yang mirip dan lebih luar biasa lagi. Karena salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang disaksikan puluhan ribuan sahabatnya adalah, salah satunya adalah mengeluarkan air dari jari-jari beliau. Jadi Nabi Muhammad memiliki mukjizat bisa mengeluarkan air dari jari-jari beliau langsung, dan itu terjadi tidak hanya satu kali atau dua kali. Ketika saat itu pernah kejadian perjalanan menuju perang, menghadapi perang di tengah padang pasir, kaum atau umat Nabi Muhammad, para sahabat ingin wudhu, mau sholat ingin wudhu. Lalu melihat persediaan, ternyata wadah airnya sangat tidak mencukupi orang-orang yang berjumlah 300 para sahabat. Akhirnya Nabi Muhammad mendatangkan wadah tersebut, lalu menaruh tangan beliau di dalam wadah, keluarlah air dari jari jemari beliau yang sangat banyak sekali sehingga bisa dipakai wudhu oleh 300 orang. Itu satu kejadian. Kejadian lagi ketika perjalanan juga di tengah padang pasir, Nabi bersama 1.500 para sahabat. 1.500 sahabat ketika perjalanan pun juga demikian. Para sahabat mengalami krisis air, mengalami dehidrasi, mengalami kehausan, dan juga ingin wudhu untuk sholat. Maka satu juga Kanjeng Nabi mendatangkan wadah dan memasukkan tangan beliau. Akhirnya tangan beliau mengeluarkan air-air mulia dari jari jemari beliau, sehingga air tersebut keluar sangat banyak sekali, diminum oleh para sahabat dan digunakan untuk wudhu dengan jumlah 1.500 orang tersebut. Dan itu mukjizat itu disaksikan oleh para sahabat yang banyak sekali. Dan itu termasuk air yang terbaik selama sepanjang sejarah
peradaban manusia adalah air yang keluar dari jari-jarinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat ini lebih hebat, lebih istimewa, lebih agung daripada mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Karena Nabi Musa keluar airnya dari batu, itu pun melalui tongkat. Tapi kalau Nabi Muhammad keluar air tidak melalui tongkat, tidak melalui apapun, dan keluarnya tidak dari benda lain, tidak dari batu ataupun benda lain, tapi Allah berikan mukjizat tanpa Nabi Muhammad, tanpa lantaran dan juga tanpa benda lain. Allah berikan mukjizat air yang segar keluar dari jemari beliau, dan itu termasuk air yang sangat berkah dalam sepanjang sejarah umat manusia. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Setelah Allah berikan kenikmatan-kenikmatan berupa makanan manna dan salwa dan minuman air segar dari batu yang dipukulkan oleh Nabi Musa tersebut, maka Allah memberikan embel-embel wala ta'thaw fil ardi mufsidin, jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Wes dikai kenikmatan luar biasa, minimal saiki ojo sampai digunakan untuk merusak di atas muka bumi ini. Mufsidin dalam keadaan merusak, jangan merusak bumi ini untuk mengacaukannya. Atau dibalik juga boleh wala ta'thaw fil ardi mufsidin, jangan kalian mengacaukan bumi dengan cara merusak bumi tersebut. Mufsidin kalau menurut ilmu bahasa Arab menjadi halun muakkadah, posisinya menjadi hal atau menjelaskan status pelaku. Jangan membuat onar mufsidin dalam keadaan merusak lingkungan bumi. Jadi mufsidin ini menguatkan kata-kata jangan membuat onar. Sebetulnya kalau kata-kata jangan berbuat onar di atas muka bumi ini juga sudah cukup. Tapi Allah tambahkan kata-kata mufsidin, jangan berbuat keonaran di atas muka bumi ini dalam keadaan membuat kerusakan di atas bumi tersebut. Itu menjadi hal yang memperkuat diambilnya pada ambil lafaz tersebut. Wala ta'thaw diambil dari kata min Asia ya'sa lalu diubah menjadi fi'il nahi menjadi lafaz wala ta'thaw yang berdhamir antum. Bikasril musallasati, dengan kasroh lafaz yang di titik 3. Bikasril musallasati, dengan bacaan kasroh huruf yang di titik 3. Kemarin kita bahas bahwasanya zaman dulu, zaman Kanjeng Nabi, tulisan Arab tidak ada harakat juga tidak ada titik. Itu pada zaman Nabi. Makanya orang-orang yang belajar nahwu kuat, dia level pertama adalah bisa membaca tulisan Arab tanpa harokat. Tapi ketika level nahwunya sangat kuat sekali, maka dia bisa membaca tulisan Arab tanpa harokat dan tanpa titik. Dan kebanyakan kiai-kiai atau santri senior bisa membaca tulisan Arab tanpa harokat, tanpa titik, seperti halnya tulisan yang ada pada zaman Rasulullah. Sudah kita jelaskan bahwa harokat itu padamunya adalah Abdul Aswad Ad-Dibali, titik dalam huruf Arab ditemukan oleh Hajjaj bin Yusuf yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Maka dalam tafsir ini dikatakan min Asia bikasril musallasati, dengan bacaan kasroh huruf yang di titik 3. Artinya apa? Dengan kasroh huruf sa. Kenapa? Karena pada zaman dahulu huruf itu tidak ada titiknya dan tidak ada harokatnya. Untuk memperjelas biar tidak bingung, maka para ulama tafsir menjelaskan ini sa-nya atau huruf yang mengkongkot ini kasih titik 3 dan juga kasih harokat kasroh biar jelas. Ai afsada, yang dimaksud adalah berbuat kerusakan atau berbuat keonaran. Artinya wala ta'thaw, artinya adalah wala tufsidu, atau tidak, jangan melakukan keonaran, jangan melakukan kerusakan, jangan melakukan keributan di atas muka bumi ini. Berarti sudah diberikan oleh Allah kenikmatan yang luar biasa berupa manna dan salwa. Allah berikan air yang keluar dari batu sebanyak 12 mata air yang segar. Allah juga berikan naungan sehingga mereka terhindar dari cahaya matahari yang terik.
Maka satu juga Allah memerintahkan agar Bani Israel tidak membuat keonaran di atas muka bumi ini. Cukup sekian. 7 menit lagi masuk waktu isyraq. Monggo barangkali ada pertanyaan atau tambahan keterangan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Ustaz, kalau ada tanggal di dalam surat At-Taubah ayat 84 dijelaskan bahwa wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Berarti dalam ayat itu menerangkan bahwa kita tidak boleh menyolati orang kafir. Dalam arti berarti kita tidak boleh takziah atau bahkan berdiri di kuburnya saja haram kan gitu. Wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi amagum fasikun kan gitu. Apakah kita ini untuk takziah, untuk berangkat ke kuburnya itu diharamkan? Saya butuh penjelasan dari Ustaz Azroh. Yang kedua, kenapa Allah itu menciptakan manusia padahal manusia itu selalu bikin keonaran, bikin masalah dengan sesama ataupun masalah dengan Allah? Matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Ini pertanyaan tentang wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Ini ayat turun menjelaskan tentang kaum munafik. Kaum munafik yang sudah jelas kemunafikannya. Kalau kemarin pernah dulu kita bahas, kaum munafik adalah duri dalam selimut, musuh dalam selimut, orang-orang kafir yang menyusup di tubuh umat Islam, mengaku Islam, tapi dia berbuat keonaran, berbuat maksiat, bukan maksiat, bahkan lebih dari itu, menfitnah Kanjeng Nabi, menfitnah keluarga Kanjeng Nabi, terus membuat keonaran, adu domba antar muslim untuk menghancurkan umat Islam dari dalam. Dan banyak sekali munafik yang terlihat sudah terang-terangan, ada juga munafik yang menutupi kemunafikannya. Lah, orang-orang munafik yang sudah terlihat, sangat terlihat, para sahabat tahu semua, pimpinannya tahu, namanya Abdullah bin Ubay. Itu termasuk pimpinan munafik dan semua orang tahu munafik. Itu seingat saya, jadi ketika beliau wafat, pimpinan munafik wafat, sebelumnya orang-orang munafik kan dianggap seperti Islam. Mereka juga bajunya baju Islam, mereka juga sholat. Bedanya mereka berbuat keonaran atau sengaja mengadu domba atau merusak tatanan umat Islam dari dalam. Maka Nabi Muhammad tidak langsung melawan, tidak langsung memberangus orang-orang penyusup tersebut, karena Nabi Muhammad menjaga sikap. Andai kan Nabi Muhammad memberangus orang-orang mata-mata tersebut, maka orang-orang di luar sana akan beranggapan bahwasanya Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Jadi kalau Nabi Muhammad andai kan mengambil sikap tegas, para penyusup tersebut ditangkapi dan dieksekusi mati, maka bangsa kita atau negara-negara sebelah, orang-orang yang belum Islam akan melihat agama Islam sangat bengis sekali. Nabi Muhammad sangat keras sekali. Bahkan sahabatnya
yang biasa sholat bareng itu pun dituduh sebagai musuh dan dihukum mati. Maka Nabi Muhammad menghindari kesan tersebut. Artinya Nabi Muhammad berinteraksi dengan orang-orang munafik seperti halnya berinteraksi dengan para sahabat yang sejati. Seperti itu. Sehingga Nabi Muhammad pun ketika melihat kaum munafik wafat, maka Nabi Muhammad juga memperlakukan mereka seperti halnya umat Islam. Mereka oleh Nabi Muhammad mereka dikafan, dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan. Sampai turunnya ayat ini bahwasanya orang-orang kafir yang jelas munafik, yang jelas kafir, maka wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan kalian mensolati orang yang mati selamanya. Artinya bahwa dia orang kafir yang terbukti kekafirannya, terbukti kemunafikannya. Jangan mensolati. Berarti larangannya adalah mensolati. Sholat itu ada dua, secara bahasa artinya doa, secara istilah artinya sholat ibadah, sholat jenazah tersebut. Maka para ulama mengatakan tidak boleh mensolati orang kafir, juga tidak boleh mendoakan kebaikan akhirat untuk orang yang jelas sudah mati kafir. Jadi itu intisari dari ayat tersebut. Pertanyaannya, untuk memandikan atau mengurus jenazah orang kafir atau bahkan menguburkan, hukumnya apa? Seingat saya hukumnya boleh. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya saya kuatkan kembali pendapat ini. Yang sementara ini hukumnya boleh. Jadi untuk dasar toleransi hukumnya boleh merawat orang kafir. Merawat orang kafir yang meninggalnya jelas kafir nih, bukan orang yang gampangannya orang yang jelas kafir, orang jelas kafir, jelas munafik. Itu boleh kita bantu uruskan jenazahnya, boleh kita antar, boleh kita ke kuburannya juga boleh, selama kita tidak campur ibadah mereka. Yang pertama, barangkali ada perayaan yang bernuansa agamis, maka kita tidak boleh mengikuti ritual mereka. Yang jelas kita boleh mengikuti jenazah mereka, bisa mengurusi mereka sampai dikuburkan mereka, asalkan tidak boleh mensolati mereka, tidak boleh mendoakan kebaikan mereka di akhirat. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah mati kafir, niku kesempatan rahmatnya sudah terputus. Umat manusia itu dicabut kesempatan emasnya ketika ketika nyawanya sampai ke tenggorokan. Ketika nyawanya sudah tidak tenggorokan, belum Islam, maka tidak masuk atau tidak bisa didoakan, tidak bisa mendapatkan rahmat Allah sama sekali. Maka ayat tersebut, ketika orang yang jelas-jelas kafir, maka tidak boleh didoakan kebaikan akhirat, juga tidak boleh disolatkan. Karena sholat itu ibadah, mendoakan untuk orang muslim yang wafat. Tidak boleh mensolati orang kafir. Yang kedua, kenapa Allah menciptakan manusia? Sedangkan manusia sendiri kan masalah dengan manusianya, masalah dengan Allah kan. Kenapa harus diciptakan? Pertama jawaban sementara pertama bahwasanya alasan kenapa Allah menciptakan itu sebetulnya Allah berhak sebebas-bebasnya untuk melakukan yang Allah kehendaki, yang Allah mau. Jadi kita nggak perlu mencari alasan kenapa Allah menciptakan ini. Ketika menciptakan ini kita tidak perlu alasan, karena Allah pun juga Allah pun sangat bebas sekali untuk melakukan yang Allah kehendaki. Tapi kita juga bisa mencerna ciptaan Allah melalui hikmahnya. Jadi kata-kata karena itu mungkin dari sudut pandang hikmah, bukan dari sudut pandang alasan. Disebutkan dalam surat Tabarakal ladzi biyadihi mulku wa huwa syahidun alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuan Allah menciptakan kehidupan dan kematian di dunia ini adalah untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji mana yang baik di antara kalian, mana yang buruk di antara kalian.
Tapi Allah sudah memberikan fasilitas kepada makhluk yang Allah akan uji. Jadi Allah memberikan manusia, Allah ciptakan untuk menguji mana yang baik, mana yang buruk. Tapi namanya ujian, Allah pun juga memberikan fasilitas dan juga materi. Jadi ujian itu cuma buat mengevaluasi. Manusia Allah berikan akal sehat untuk membedakan mana baik dan mana buruk. Allah juga memberikan nurani. Tapi Allah juga memberikan cobaan berupa nafsu yang nalurinya condongnya ke sifat berfoya-foya. Dan juga kalau memang akal tidak bisa memberikan mana baik mana buruk, maka Allah pun juga memberikan materi berupa wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan para Rasulnya. Ketika materi dan fasilitas wahyu, fasilitas akal, fasilitas naluri hati, lalu Allah juga memberikan cobaan berupa nafsu, maka baru Allah melepaskan atau memberikan ikhtiar kepada manusia untuk memilih sikapnya. Jadi, umpama kalau ada air putih dan air khamr, maka kita bisa memilih, kita bisa punya akal mana yang baik dan mana yang buruk. Andai kan akal kita agak nyampe mengira arah itu bagus-bagus saja, justru rasanya enak, maka wahyu pun turun mengarahkan bahwasanya khamr itu buruk. Jadi akal itu disetir oleh wahyu agar optimal untuk membedakan mana baik dan mana buruk. Lalu Allah memberikan ikhtiar, memberikan usaha, memberikan kemampuan manusia untuk memilih mana baik dan mana buruk. Tapi siapa yang memilih kebaikan, maka Allah berikan konsekuensinya. Kalau siapa yang memilih melakukan kebaikan sekecil zarrah pun, sekecil atom pun, sekecil semut pun, maka maka dia akan melihat konsekuensi dari perbuatan tersebut. Lawan katanya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Karena siapa yang memilih untuk melakukan keburukan meskipun itu sangat kecil sekali, sebiji zarrah atau seukuran semut budak, maka dia akan melihat konsekuensinya. Jadi intinya Allah menciptakan manusia, alasannya bebas karena Allah bebas menciptakan sesuai kehendak. Tapi hikmahnya Allah menguji manusia untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi Allah sudah memfasilitasi manusia berupa akal, bahkan berupa wahyu, agama, tuntutan agama. Allah juga memberikan naluri hati yang bersih. Tapi Allah juga memberikan nafsu makan, nafsu minum, nafsu manusiawi, nafsu hasad, nafsu duniawi, itu untuk mengimbangi akal dan wahyu tersebut. Bagaimana akal dan wahyu menghadapi nafsu yang ia miliki. Ketika dia melakukan kebaikan, maka Allah berikan pahala. Ketika melakukan keburukan, maka Allah memberikan konsekuensi dari keburukan tersebut. Ada tambahan? Tambahan sedikit. Kita tanya Pak Jazuli tadi, di kampung ini kemarin itu ada orang meninggal ya. Meninggalnya itu orang meninggal. Dianya itu asalnya muslim dan muslimah. Akhiruhu menggunakan sehingga permintaan dari pihak keluarga muslim Pak ya untuk makmutin yang muslimnya aja diingatkan untuk disolat dirawat sebagai tidak tahunya pendeta dan para biarawatinya itu datang juga ikut haleluya di depan mayatnya. Repot ya tergantung bukti yang paling kuat. Kalau memang bukti paling kuat terakhir yang memang benar-benar murtad, berarti yang digunakan adalah yang biarkan biarawatinya itu dipentas sekarang dan disiksa sekarang. Mungkin. Tapi kalau memang masih dilakukan, karena dilakukan, Islamnya sudah jelas,
tapi dilakukan. Ini masuk Islam enggak? Soalnya jarang sholat. KTP. Dan masih dilakukan. Islam KTP. Dilakukan Islam KTP kata Islam. Belum. Tapi tidak begitu, katanya Pak Mudin kan sudah jelas bahwa dia itu keluar. Oh, kalau sudah jelas. Iya, keluar. Keluar. Tetap permintaan. Jaga. Ya, oh. Jadi ceritanya orang murtad, keluarganya jangan disolati. Makan kartu. Soalnya muslim. Gitu loh. Masalahnya muslim, terus murtad, keluarganya jangan disolati. Di sana seperti Jawa. Disolati di pura-pura. Sama seperti yang sebelumnya, kalau sudah jelas kafir murtad, maka hukumnya haram disolati. Tapi boleh kalau bantu ngurus memandikan, ngurus merawat jenazah sampai kantor ke kuburan juga hukumnya boleh. Tapi untuk mensolati, karena sholat itu ibadah dan dikhususkan pada orang Islam, maka hukumnya haram mensolati jenazah yang kafir, yang murtad tersebut. Kecuali kalau orang Islam itu gak jelas ini keluar dari Islam atau enggak, soalnya gak tahu kata orang masjid atau cuma orang-orang ini akrab dengan orang-orang Kristen. Orang Islam ini orang akrab sama orang Kristen terus jarang masjid. Ini kan berarti masih dilakukan. Islamnya kita meyakini kalau Islam dia punya KTP khususnya Islam, dia juga pernah ke masjid. Cuma kita ragu ini Islam pernah atau enggak. Soalnya akrab dengan orang Kristen dan juga jarang sholat. Maka kita mengambil pendapat bahwasanya tetap Islam. Soalnya belum ada bukti kuat dia keluar dari Islam. Tapi kalau sudah ada bukti kuat dia keluar Islam, maka tidak boleh disolati dan tidak boleh didoakan kebaikan pada mereka. Karena ada banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tersebut. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Itu intinya keluar dari dunia wafat Islam. Untuk masalah dosa itu urusan heri. Yang penting mati Islam. Tiket utama seperti mati Islam. Untuk urusan dosa itu urusan heri. Soalnya dispensasi itu akhir. Meskipun konsekuensi dosa itu sangat besar sekali, siksaan neraka sangat dahsyat, sangat sadis, sangat luar biasa. Tapi kalau orang mati dalam keadaan Islam, itu minimal kesempatan dispensasinya sangat luar biasa. Seperti kita jelaskan, kalau dia punya keluarga baik, keluarga soleh, apalagi hafal Quran, maka bisa mendapatkan kesempatan syafaat. Kalau dia punya guru, kiai, ulama juga punya kesempatan. Kalau dia nggak punya keluarga yang soleh, nggak punya guru, kiai, minimal punya teman yang soleh. Karena teman soleh juga bisa mensyafaati. Setidaknya orang yang banyak dosa pun kalau mati dalam keadaan Islam, kalaupun disiksa dikit, ya minimal ada kesempatan dispensasi untuk masuk surga. Dan kesempatan itu sangat luas sekali. Tapi kalau alhamdulillah mati dalam keadaan keluar dari Islam, ini sudah tidak ada kesempatan lagi, bahkan bisa sampai di neraka selama-lamanya. Tidak hanya 2 tahun, Profesor Iqbal bahkan sampai 3 tahun selama di neraka. Alhamdulillah, intinya semoga kita mati dalam keadaan membawa Islam beserta keturunan kita semua, beserta keluarga besar kita, beserta masyarakat kita, beserta orang kampung kita semua. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال متناحم يا رب بالمصطفى خير مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.